Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasendra Jilang Ramadan. Saya di sini akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, sebelum masuk ke topik tersebut, alangkah baiknya kita lebih memahami terlebih dahulu perihal bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diakui secara de facto pada 28 Oktober 1928, yaitu pengakuan oleh masyarakat dan para pemuda Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan nasional. Secara de jure atau hukum negara, bahasa Indonesia kemudian ditegaskan kembali pada 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional ada beberapa, yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh kegiatan resmi negara, seperti penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, surat menyurat dinas, pidato-pidato kenegaraan, dan upacara resmi. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi dalam pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama pengantar dalam semua jenjang pendidikan Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dan fungsi yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam berbagai kepentingan di tingkat nasional, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Fungsi yang keempat, yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia menjadi wahana untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra di seluruh Indonesia. Yang kelima yaitu sebagai bahasa media massa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media daring untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, sebelum kita lanjut ke topik potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sebaiknya kita memahami dulu apa itu bahasa internasional. Apa sih bahasa internasional itu? Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi antar bangsa di berbagai negara dan lintas budaya di dunia. Bahasa ini tidak hanya digunakan di negara asalnya, tetapi juga dipakai, dipelajari, atau dimengerti oleh masyarakat di berbagai negara untuk keperluan diplomasi, perdagangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kerjasama global. Nah, ciri-ciri bahasa internasional sendiri ada beberapa, yaitu 1. Digunakan secara luas di berbagai negara. 2. Menjadi bahasa pengantar dalam organisasi internasional. Yang ketiga, dipelajari sebagai bahasa asing di banyak negara. 4. Menjadi alat komunikasi dalam berbagai bidang internasional. Nah, setelah kita lebih memahami tentang bahasa Indonesia dan bahasa internasional, mari kita kembali ke topik potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Analisis mengenai potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dibagi menjadi berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu jumlah penutur. Bahasa Indonesia saat ini digunakan oleh sekitar 270 juta orang, baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua, menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Hal ini menjadi modal kuat bagi bahasa Indonesia untuk dikenal secara global. Yang kedua, yaitu status resmi dan pengaruh regional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, dan digunakan secara luas di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia juga memiliki kedekatan linguistik dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Yang ketiga, yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia aktif mempromosikan bahasa Indonesia melalui Pusat Pembimbingan Bahasa dan Sastra, program BIPA, diplomasi kebudayaan, melalui KBRI, dan program pertukaran budaya.
Dan yang keempat adalah perkembangan akademik. Bahasa Indonesia mulai diajarkan di berbagai universitas di luar negeri, termasuk di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Ini menunjukkan adanya minat terhadap studi bahasa dan budaya Indonesia. Yang kelima, media dan budaya pop. Musik, film, dan konten digital berbahasa Indonesia semakin mendunia. Beberapa lagu dan film Indonesia telah ditonton jutaan kali secara internasional. Media sosial juga menjadi alat penting untuk penyebaran bahasa. Yang keenam, ada strategi penguatan. Agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, beberapa langkah strategis bisa dilakukan, seperti digitalisasi dan teknologi, lebih banyak aplikasi AI, dan sumber daya daring dalam bahasa Indonesia, literasi internasional, meningkatkan jumlah karya ilmiah dan sastra yang diterjemahkan ke bahasa asing dan sebaliknya, lalu kemitraan global, menjalin kerjasama internasional dalam pendidikan bahasa. Nah, dari aspek-aspek tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional, khususnya di tingkat regional Asia Tenggara dan dalam konteks hubungan sosial budaya. Namun, untuk mencapai status bahasa internasional sejati, dibutuhkan komitmen jangka panjang, investasi dalam pendidikan, dan diplomasi budaya yang kuat. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.